rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku. Mohon perhatiannya pada seluruh teman-teman. Sebelum dimulainya acara, ada beberapa hal yang harus kita patuhi bersama. Di antaranya, teman-teman diwajibkan menyalakan video selama acara berlangsung, dan teman-teman diharapkan mengontrol audionya agar tidak mengganggu acara dan teman-teman lainnya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih? Wah, kayaknya masih belum pada nyalain audio dan videonya ya. Saya tunggu sampai kalian benar-benar buka videonya dan mic-nya. Saya sapa lagi ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Kak. Pagi Kak. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom ini. Selamat datang dalam acara gelar bicara Urgensi Regenerasi Kepemimpinan. Dan senang sekali saya Novita Rahmadani sebagai moderator yang akan memandu seluruh rangkaian acara ini hingga selesai. Nah, udah pada kenal ya semuanya? Kalau belum kenal, kenalan lagi. Ada beberapa susunan acara yang akan saya bawakan. Di antaranya ada pembukaan, pembacaan tilawah, sambutan dari Project Officer, talk show bersama Ketua LDK dan LFK, penampilan video pemira, dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai. Amin. Amin. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Rifki Robani. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Rifki.
Halo Kak Novita. Halo, sudah siap ya? Ya, insya Allah. Oke, kepada Rifki dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kak Rifki yang sudah meluangkan waktunya untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada hari ini. Oke, selanjutnya adalah sambutan dari Project Officer Pemira 2022, yaitu ada Kak Syahdat Akmal Kafi. Beliau sudah hadir di sini ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Syahdat. Halo, Kak Novita. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Udah siap menyambut teman-teman kita semua yang udah hadir? Insyaallah siap. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua-Ketua LFK dan juga LDK, Kak Abdul Halim, Kak Rizky Hanif, dan juga Kak Hadian yang alhamdulillah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk membersamai kita pada acara mengenai pentingnya sebuah regenerasi kepemimpinan yang dimana terkhusus untuk keberlangsungan LFK dan juga LDK di kampus kita ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman mahasiswa yang alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara talk show pada pagi hari ini. Dan saya selaku perwakilan dari seluruh panitia Pemira yang bertugas pada pagi hari ini ingin meminta maaf jikalau selama pelaksanaan acara nanti masih banyak kekurangan dari kami yang perlu kita evaluasi dan juga kita koreksi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Syahdat atas sambutannya. Oke, sebelum masuk ke sesi selanjutnya nih teman-teman. Nah, acara ini tuh tujuannya sebenarnya untuk apa sih? Acara ini nantinya itu kita bakal melihat pendapat dari pandangan Ketua LFK dan LDK itu mengenai arti Mohon maaf kak. Untuk mikrofonnya coba didekatin dikit biar supaya kedengaran. Sorry, udah aman ya? Ya, mana? Oke. Nah, kita itu bakal membahas atau berdiskusi sama Ketua LFK dan LDK mengenai regenerasi kepemimpinan untuk pemimpin selanjutnya. Nah, terkhusus di LFK dan LDK di kampus STTNF ini. Nah, dari teman-teman sendiri ini udah tahu nggak sih tentang kepemimpinan itu apa? Ada yang mau menunjukkan pendapatnya? Bisa langsung open mic atau bisa melalui. Apa kak? Mohon maaf. Ulang. Udah tahu belum arti dari sebuah kepemimpinan itu? Gimana? Udah ada yang paham atau udah ada yang mau memberikan pendapatnya tentang kepemimpinan itu apa? Tentang kepemimpinan ya kak? Iya. Saya bisa menjawab kak? Boleh, silahkan. Namanya disebutkan dulu ya, siapa? Kan udah kenal. Ya kenalan lagi ya, boleh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Busar dari Prodi TI
Halo Alfi. Siap, Kak. Akan Nah, gimana nih menurut Alfi tentang kepemimpinan itu seperti apa? untuk menjawab tentang kepemimpinan, untuk pemimpin itu adalah sebuah, dia sama halnya seperti demokrasi, yang dimana sebuah pemimpin itu ditunjuk oleh masyarakat atau oleh rakyat untuk rakyat. Nah, kalau di BEM, kalau di pihak kampus itu namanya BEMGAR. Jadi yang memilih untuk menjadikan seorang pemimpin itu dari pihak-pihak mahasiswa. Jadi menunjuk. Namanya Jadi pemilihan. orang yang dipercaya gitu ya. Ya, dipercayai. Oke. Terima kasih Alfi. Ada yang lain? Ada nih dari David. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk memimpin, mengendalikan, dan mempengaruhi pikiran. Wah, David, benar juga ya. Seperti itulah intinya kalian sudah ada gambaran tentang kepemimpinan. Nah, di sini kita bakal bahas lebih lanjut dan lebih memahami arti dari sebuah pemimpin dari pembicara-pembicara kita. Nah, diantaranya ada dari Ketua LFK dan LDK. Nah, di DPM itu ada Kak Abidun, dari BEM ada Kak Rizky Hanif, dan dari Senada ada Kak Hadian. Nah, apakah ketiga ketua-ketua ini udah hadir di Zoom? Halo Kak Abidun, Kak Rizky Hanif, dan Kak Hadian. Hadir. Hadir. Jangan lupa untuk on cam ya, karena kita bakal berdiskusi tentang regenerasi kepemimpinan. Oke, sudah siap ya untuk berdiskusi. Nah, sebelum itu saya mau tanya-tanya nih, gimana sih kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini, Kak? Kak Dian, Kak Rizky Hanif, Kak Abidun. Alhamdulillah, sehat. Cuacanya gimana di rumah? Cerah? Cuacanya terang bulan kayaknya. Terang bulan. Wah, tapi sayang banget ini pagi, jadi nggak ada bulannya. Gitu. Gak ada bulan ya, terang matahari Ya, berarti. tapi kalau mau lihat keindahan bulan selain di malam hari, ada saya. Aduh. Nggak bercanda Iya. ya. Oke, udah siap ya, kita bakal diskusi nih tentang regenerasi kepemimpinan. Oke, saya langsung saja ya. Dari Kak Hadian dan Kak Rizky Hanif dan Kak Abidun ini, menurut kalian tuh apa sih arti dari sebuah regenerasi kepemimpinan itu? Bisa mulai dulu dari Kak Hadian, gimana Kak? Oh, dari Anen yang pertama ya? Iya, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ya, Ane izin memperkenalkan diri ya. Nama Ane Hadian Abdul Aziz. Di sini diundang ya sebagai Ketua Senada STNF ya. Nah, izin ya sebelum menyampaikan pendapat Ane terkait regenerasi kepemimpinan, Ane mau sedikit disclaimer ya di awal. Bahwasanya LDK Senada itu mereka tidak untuk regenerasi kepemimpinan itu tidak berada di bawah Pemira gitu ya. Ini supaya tidak ada mispersepsi dari pandangan teman-teman semua terkait kenapa Senada itu ngadain pergantian pemimpinan itu sendiri tidak di bawah Pemira dan seterusnya gitu ya. Yang pertama itu karena memang dari ADRT-nya memang seperti itu gitu. Oke, mungkin itu ya disclaimer dari kita yang pertama. Oke, lanjut terkait apa itu regenerasi kepemimpinan. Dari arti katanya ya mungkin teman-teman udah bisa menebak sendiri gitu maksud dari itu apa gitu ya. Dan di sini Ane mau menyampaikan pendapat Ane bahwasanya ada satu quotes ya yang mungkin bisa kita ambil. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ya, udah nangkep kan? Jadi setiap masa ada orangnya, artinya ya setiap masa itu pasti bakal ada orang-orang yang akan tampil gitu sebagai pemimpin, yang akan tampil sebagai aktor gitu ya. Ya kita lihat contohnya di tahun 1945 aktornya siapa gitu. Untuk kemerdekaan Indonesia itu ada Soekarno gitu. Pada masa itu belum ada Joko Widodo sebagai presiden gitu. Jadi itu sesuai bahwasanya setiap masa ada orangnya gitu. Jadi
ya pada masa itu memang Soekarno saat itu. Begitupun kita sekarang di tahun 2022 ini, pada masa ini siapa yang akan menjadi aktornya gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap orang ada masanya gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak bisa berkuasa terus-menerus, dan memang harus ada regenerasi kepemimpinan untuk pergantian. Ya karena setiap orang ada masanya gitu, ada batasan waktu di mana dia akan berkuasa dan tidak bisa terus-menerus melakukan kepemimpinan itu sendiri gitu ya. Ya kita tahu keterbatasan manusia juga, ada kekurangan dan seterusnya gitu. Nah dari quotes itu ya ada, kalian bisa mengambil makna dan hikmah masing-masing sendiri gitu ya. Dan ya arti dari regenerasi kepemimpinan ya berlanjutnya kepemimpinan itu. Dan kalau tidak berlanjut kepemimpinan, ya maka akan berakhir gitu organisasi tersebut gitu. Jadi regenerasi adalah suatu hal yang sangat penting gitu dalam suatu organisasi. Mungkin itu ya pendapat Riane. Oke, jadi harus ada periodenya ya dalam setiap kepemimpinan itu. Nah, itu dia, siap. Oke, nah lanjut nih Kak Abidun, gimana sih pendapatnya tentang regenerasi kepemimpinan itu? Halo Kak Abidun. Kak Abidun aman? Masih ada ya? Oke, suaranya masuk ya, Oke, masuk jelas banget. Nah, gimana nih menurut Kak Abidun sendiri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau menurut saya gitu ya kan, terkait masalah regenerasi kepemimpinan gitu ya kan. Ada juga ya apa yang dikatakan sama Hadian gitu ya kan. Buat regenerasi kepemimpinan ini kayak peralihan masa jabatan gitu kan, dari misalnya dari yang peralihan dari yang A ke B gitu ya kan. Terus regenerasi kepemimpinan ini bisa diartiin gitu ya kan sebagai pengisi posisi jabatan gitu kan, dari yang A ke yang B gitu ya kan. Terus regenerasi kepemimpinan merupakan hal yang penting itu dalam mewujudkan suatu organisasi yang baik. Itu sih menurut saya sih untuk regenerasi kepemimpinan. Oke, terima kasih Kak Abidun. Kalau menurut Kak Rizky Hanif sendiri nih, gimana sih regenerasi kepemimpinan itu? Ini sebelumnya mic-nya di sini kondisinya agak berisik nggak ya? Sorry. Tidak aman terlalu. Ya? Tapi berisik nggak? Nggak ya? Sedikit, cuman aman. Sedikit. Tapi nggak keganggu ya mudah-mudahan. Iya. Karena lagi nggak di rumah. Menurutku ya mengenai regenerasi kepemimpinan ini ya udah jelas ya tadi, setiap masa juga tadi yang dibilang Hadian ada orangnya, dan mungkin saya ingin nambahin aja sebenarnya, gimana adanya regenerasi itu pasti bukan dengan darah satu orang gitu, artinya bukan dengan ide satu orang juga, dan juga dan itu hasil karya peradaban gitu, maksudnya yang diakumulasikan antar generasi gitu. Jadi artinya juga hasil-hasil yang kita hasilkan hari ini gitu, artinya di sana ada karya yang diakumulasikan dan akhirnya menjadi sebuah perubahan, inovasi dan juga gagasan untuk menciptakan sebuah perubahan itu sendiri gitu. Jadi peranan-peranan tersebut yang juga dipegang oleh para tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin juga yang ada di kampus, yang ada di bagian-bagian negara lainnya, mungkin ya itu yang secara besar gitu. Nah mungkin juga saya ingin bertanya sebenarnya ini menarik ya kalau kita ngomongin ini di STTNF di tahun ini ya terutama gitu. Mungkin di tahun sebelumnya juga di tahun 2021 mengenai regenerasi kepemimpinan. Yang jadi pertanyaan saya mungkin sedikit ya, simple, kenapa Pemira membuka batch 2 untuk pendaftaran pencalonan? Nah ini kan jadi pertanyaan besar gitu. Pertanyaan besar, ada apa dengan regenerasi STTNF di 1 tahun ke belakang? Ini nih ya mungkin ini pertanyaan yang menarik gitu untuk dibahas juga gitu, tapi ya mungkin terlalu panjang. Tapi saya ingin bertanya gitu, ada apa dengan regenerasi di STTNF di 1 tahun ke belakang hingga hari ini aja, 2021 hingga tahun 2022 gitu, 2022. Nah, ketika muncul lagi pertanyaan, kemana mahasiswa STTNF untuk mengisi ruang-ruang kosong kepemimpinan? Ini kan 2 pertanyaan yang cukup menarik gitu. Ini garis besar aja sih, maksudnya yang ingin saya coba sounding di sini kayak gitu. Dan ini yang tadi saya bilang, ini adalah peradaban besar yang karyanya diakumulasikan antar generasi. Nah, kalau generasinya terputus, artinya
karya itu pun terputus gitu. Dan peradaban besar itu tidak akan terjadi kalau karyanya terputus gitu. Dan karya itu nantinya kan terus diakumulasiin gitu, diakumulasikan sehingga antar generasi, dan itu akan menjadi sebuah karya yang besar juga nantinya. Itu yang mungkin sedikit saya singgung di awal ini ya, mengenai regenerasi kepemimpinan, karena yang menurut saya pastinya penting ya, karena tadi lahirnya bangsa, lahirnya negara itu tidak dengan satu orang, itu pun dengan tidak dengan satu ide orang juga gitu. Itu banyak ide tokoh-tokoh besar yang juga melahirkan sebuah gagasan-gagasan untuk menciptakan sebuah perubahan juga, yang pastinya lebih baik. Itu mungkin ya. Oke, nah menurut Kak Hadian sama Kak Abidin sendiri gimana nih tanggapannya sama pertanyaan dari Kak Rizky Hanif mengenai faktor-faktor banyak yang belum bisa ibaratnya meramaikan Siap. calonan Ini gimana? sebenarnya mau nambahin pertanyaan ya. Yang ini kayak pertanyaannya banyak nih. Ini nambahin sedikit. Pertanyaannya adalah dua pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara Rizky tadi itu, siapa yang harus menjawabnya gitu? Maksudnya apakah kita sebagai mahasiswa harus menjawab gitu? Karena dua pertanyaan itu kan menjadi tanggung jawab kita kan buat menjawab ini gitu. Kenapa diundur terus dan seterusnya gitu. Dan ya siapanya ini yang akan menjawab kedua pertanyaan itu gitu. Nah, pertanyaan adalah siapa yang menjawab dua pertanyaan itu gitu. Siapa kira-kira tuh? Ya sebenarnya bukan mau nanya ya, maksudnya mungkin ada pandangan-pandangan yang mungkin mengarahkan ke arah sana, karena ya menurutku tadi ya, saya jadi bertanya-tanya sendiri kayak gitu, ada apa sih dengan regenerasi di STNF mulai dari angkatan kita ya di 2021 hingga hari ini. Itu sebenarnya. Ya, nah dari pertanyaan ini sebenarnya untuk membangun gitu kesadaran teman-teman semua gitu, supaya bahwasanya memang sedang ada mungkin suatu kondisi yang kurang baik gitu kalau misalkan sampai terjadi kedua hal itu dan seterusnya gitu ya. Jadi kita harus sadar juga gitu dari dua pertanyaan itu ya, kita orang yang harus menjawab dari pertanyaan itu, dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa ya tadi dua hal itu sih menurut saya gitu ya. Itu sih. Dari Abidun gimana dulu? Abidun gimana? Oke. Paling kalau untuk regenerasi selanjutnya gitu ya kan. Mungkin kalau gue cuma motivasi ke teman-teman gitu, kalau pengen maju gitu jangan takut pengen maju aja. Kalau pengen maju ya maju aja gitu, jangan nunggu siapa yang bakalan maju gitu ya kan. Paling sih itu aja sih. Oke, ngomong-ngomong tentang regenerasi nih, seberapa penting nggak itu tentang regenerasi kepemimpinan nggak sih? Maksudnya penting banget nggak sih regenerasi kepemimpinan itu di dalam LFK dan LDK? Makanya kalian kayak jauh mikirnya kayak pusing banget nih regenerasi STNF kayaknya nggak berkembang gitu. Emang penting banget nggak sih? Gimana menurut Kak Rizky Hanif deh? Aku nambahin sedikit juga ya mengenai tadi dua tanggapan Hadian dan Abidun. Nah itu kenapa saya nanya, karena artinya itu penting sekali untuk kita semua teman-teman. Yang tadi saya bilang, peradaban besar lahir itu karena karya yang diakumulasikan antar generasi. Jadi ya ada karya di situ yang kita sama-sama jumlahkan gitu, sama-sama kita gabungkan di setiap generasi. Bahkan itu karya di setiap periode pasti kan selalu berbeda. Udah jelas banget sih menurutku. Artinya saya di sini juga ingin memotivasi kita semua di sini. Ya karena ini juga terjadi, kalau kata lagu ya, dan terjadi lagi kisah tahun kemarin dan tahun ini terjadi lagi kayak gitu mengenai regenerasi kepemimpinan. Makanya muncullah pertanyaan saya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan pertanyaan tersebut bisa jadi motivasi untuk kita semua bahwa generasi itu ya udah pastinya penting kayak gitu sih ya teman-teman. Ini tuh untuk menanggapi tadi ya. Oke, menurut Kak Hadian gimana? Ya, terkait pentingnya regenerasi kepemimpinan ya, tadi ya di awal bahwasanya regenerasi kepemimpinan itu ya untuk kelangsungan hidup suatu organisasi gitu. Karena kalau tidak ada pemimpin selanjutnya yang akan melanjutkan ya tidak akan berlanjut gitu. Contoh misalkan suatu negara ya, itu terjadi suatu kekosongan atau vacuum of power. Jadi negara itu tidak memiliki pemimpin gitu. Karena tidak ada yang maju, ya mau tidak mau mereka akan dikuasai oleh negara lain, dan akhirnya negara yang tidak memiliki pemimpin itu akan bubar gitu. Dan ya ini menjadi suatu tanda berakhir suatu
suatu komunitas gitu ketika tidak ada pemimpin selanjutnya gitu. Jadi ya seberapa penting ya sangat penting gitu kalau tidak ada pemimpin selanjutnya. Itu sih kalau menurut Ane ya. Oke, kalau menurut Kak Abidun gimana nih Kak? Ya kalau menurut saya sih penting sih buat regenerasi selanjutnya gitu ya kan. Lagi pula kalau misalnya organisasi tersebut nggak ada pemimpin selanjutnya, ya bener kata Dian sama Istianit gitu ya kan, nggak bakalan ada kelanjutannya lagi, nggak ada kelanjutan hidup suatu organisasi tersebut gitu ya kan. Itu sih paling. Oke. Gimana Kak? Kalau misal nggak ada regenerasi kepemimpinan, kita nggak tahu ya organisasi ini atau negara ini tuh mau diarahkan kemana gitu kan. Maksudnya tidak terarah lah tujuannya seperti apa. Nah, menurut dari kalian juga, mengapa sih pemimpin itu sangat penting di dalam organisasi? Terus kapankah seorang pemimpin itu dikatakan baik? Nah, gimana menurut Kak Abidun? Oke. Tadi pertanyaan gimana soalnya putus-putus nih. Mengapa pemimpin itu sangat dibutuhkan di dalam organisasi? Kemudian cara menilai pemimpin yang baik itu seperti apa? Oke. Kalau untuk di suatu organisasi itu sangat penting sih kalau untuk seorang pemimpin gitu kan. Soalnya kenapa? Soalnya seorang pemimpin kan buat memimpin bawahannya gitu ya kan, kayak pengurusnya ataupun anggota-anggotanya gitu. Itu sangat penting ada pemimpin di suatu organisasi. Terus yang kedua, seorang pemimpin dikatakan baik itu ya mungkin kalau menurut saya gitu ya kan, dia itu seorang pemimpinnya bisa menjalankan suatu tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin, terus membawa bawahannya ataupun anggota pengurusnya menjadi yang lebih baik sih. Itu sih. Oke, nah menurut Kak Rizky Hanif gimana Kak? Maaf, bisa diulang nggak pertanyaannya? Oke, Suaranya kecil banget ya? Kenapa? Nah, udah jelas. Oke, nah kenapa di dalam organisasi itu butuh seorang pemimpin dan kapankah seorang pemimpin itu dikatakan baik? Ya, kayak kenapa organisasi diperlukan pemimpin dan kapan pemimpin itu bisa dikatakan pemimpin yang baik ya? Ya kenapa? Karena udah jelas ya teman-teman, pemimpin yang juga memiliki, menurutku ya, memiliki keyakinan juga, memiliki hal-hal yang menurutnya dia menjadi gagasan yang bisa merubah salah satu organisasi tersebut. Contoh lah, misalkan setiap pemimpin itu kan biasanya punya motivasi yang beda-beda. Misalkan saya tanya Bidun atau Hadian, pasti mereka ada dua hal yang berbeda dari mereka. Mungkin ketika saya tanya motivasi mereka untuk menjadi ketua LDK ataupun DPM. Begitupun dengan saya. Nah, artinya di situ memiliki keyakinan yang sama, tapi kita memiliki visi juga yang berbeda, walaupun ujungnya nanti mungkin bakalan ketemu. Itu kan udah jelas ya, kita juga memiliki tujuan, dan tujuan tersebut juga menjadi bagian dari seorang pemimpin yang juga nantinya diarahkan ke teman-teman ataupun kawan-kawan di organisasi tersebut. Lalu yang kedua tadi, kapan pemimpin itu bisa dikatakan baik? Ya ketika dia bisa membawa anggotanya ke jalan yang benar. Menurutku itu udah jadi hal yang cukup jelas ya, ketika pemimpin membawa kita ke arah ya ataupun jalan yang lurus, artinya mudah-mudahan ya kita selalu dekat pada Allah. Oke, amin ya. Menurut Kak Hadian gimana Kak tanggapannya? Oke, ya. Jadi kenapa pemimpin sangat dibutuhkan? Ya, kalau kita ini ya ngelihat dari hadis Nabi bahwasanya ketika ada 3 orang berkumpul, itu harus ada 3 orang berjalan ya dalam suatu perjalanan, itu harus ada satu pemimpin gitu yang memimpin perjalanan tersebut gitu supaya mereka tidak tersesat. Jadi sangat penting gitu, dari kumpulan 3 orang aja harus sudah ada pemimpin gitu. Dan ya kita bisa tahu ya nanti pemimpinnya itu nanti akan mengambil keputusan, terus keputusannya itu akan memberikan keadilan bagi orang-orang dipimpinnya dan seterusnya gitu. Jadi ya pemimpin ya ibarat kata kepala gitu dalam suatu organisasi. Kalau orang nggak ada kepalanya ya nggak hidup kan gitu. Jadi ya sangat penting gitu harus ada pemimpin supaya ada kepalanya. Dan terus kapan pemimpin itu bisa dikatakan baik? Jadi ada ungkapan ya dalam suatu organisasi adalah
siap memimpin dan siap dipimpin. Ini ungkapan yang mungkin anak-anak organisasi yang mungkin dulu pernah ikut organisasi di SMA dan lainnya pernah mendengar gitu. Siap memimpin dan siap dipimpin. Jadi pemimpin akan dikatakan baik ketika orang-orang yang di bawahnya siap dipimpin olehnya gitu. Dan juga pemimpinnya itu juga adalah orang yang siap dipimpin gitu. Jadi kalian tidak akan bisa jadi pemimpin kalau kalian tidak siap untuk dipimpin gitu. Sampai sini paham nggak sih? Jadi kalian tidak akan bisa memimpin kalau kalian sebenarnya orang yang tidak siap untuk dipimpin gitu. Jadi dengan begitu, kenapa? Karena kalian akan memahami gitu, bagaimana orang yang kalian pimpin itu nanti bagaimana gitu. Jadi kita tidak akan mengambil tugas atau mengambil keputusan yang akan memberatkan buat orang-orang kita pimpin gitu. Jadi disitulah nanti pemimpin akan dikatakan baik gitu. Ketika orang yang memimpin itu adalah orang yang siap dipimpin. Itu sih menurut Tania. Jadi itu jawabannya. Saya Terputus ya. Ini yang nge-lag Jaringanku atau MC-nya kali ya? siapa nih? Oh, MC-nya mungkin ya. Maaf, sebenarnya ada sedikit terkendala. MC sedang diatasi ya. halo, maaf ya. Udah nyambung lagi belum? Nyambung. Maaf ya, aduh, agak ada koneksinya ini agak gimana gitu. Oke, kan tadi disinggung ya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kenapa Pemira ini waktunya lebih panjang pendaftarannya gitu kan. Nah, menurut kalian itu faktor-faktor apa saja sih, kenapa sih kayak banyak orang yang takut gitu untuk mendaftarkan diri atau mengajukan diri menjadi pemimpin gitu. Kalian ngeh nggak sih mestinya penyebabnya apa gitu? Faktor-faktornya apa saja? Menurut Kak Rizky Hanif gimana? Waduh, Rizky Hanif ya, oke. Gimana nih? Oke, ya mungkin karena tadi saya singgung sedikit ya. Ya, ini yang jadi pertanyaan juga gitu. Apa penyebabnya gitu? Cuman yang jelas ya, apa namanya? Ketika saya merasakan ketika udah online ya, ini mungkin ada indikasi sebenarnya bukan ini penyebabnya, tapi ini adalah indikasi yang mungkin bisa jadi penyebab ya. Bukan berarti ini yang saya sebutkan ini bisa jadi penyebab. Nah, yang pertama tuh mungkin saya merasakan ketika adanya transisi antara offline dan offline itu, online dan offline itu udah jelas ya, udah jelas bahwa ya di sana ada apa ya, ada yang hilang sedikit gitu, ada yang hilang sedikit entah dari sisi komunikasi ataupun kayak teman main kita lah bahasanya. Misalkan ada teman main kita yang dulunya ngekos, terus kita sering main dan bahkan sekarang kita udah jarang main, jarang komunikasi, bahkan ada yang hilang gitu. Terus yang kedua, dari sisi akademik, ya mungkin ini udah nggak asing lagi buat kita semua bahwa ketika kita ditanya lu mau nggak masuk senada, lu mau nggak masuk DPM, lu mau nggak masuk BEM bahasa gitu ya, oh iya gue fokus ke akademik dulu nih, gue mau fokus skripsi, gue mau fokus lulus dan lain-lainnya. Itu udah jelas banget menurutku, ada setiap tahun. Oh iya gue mau fokus kerja, oh iya gue mau sambil kerja, oh iya ya mungkin ada orang-orang yang ingin orang tersebut bahagiakan dan juga mungkin ada kerja yang orang tersebut emban gitu kan, juga untuk memenuhi kebutuhan kuliah. Dan itu kan nggak bisa kita paksakan. Dengan begitu ya kita juga nggak bisa memaksakan kehendak orang lain untuk dia mau untuk kita paksa maju gitu, dan itu kan nggak baik juga. Nah ini yang mungkin tertinggi ya menurutku, menjadi indikasi tertinggi tadi. Yang pertama mungkin karena salah satunya ada ya daring begini, terus yang kedua ada akademik ya, tadi ketika ditanya ya mungkin dia mau fokus ke akademik dan lain-lainnya, dan itu kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu teman-teman. Terus yang ketiga tadi apa namanya, terkait aduh lupa lagi langsung ngomong. Yang ketiga terkait astagfirullah. Santai. Ini biasa kalau di rumah kalau di rumah gini ya langsung zes hilang gitu. Yang ketiga tadi. Oke, tadi yang ketiga tuh yang pertama tadi online ya, daring gitu. Terus yang kedua akademik, terus yang ketiga kerjaan. Ya mungkin dia ada kerjaan yang diemban untuk memenuhi kebutuhan ataupun membahagiakan orang-orang yang di dekatnya. Itu sih yang mungkin sekarang menurutku jadi tertinggi menjadi indikasi ya, bukan penyebab. Indikasi penyebab.
Oke, jadi memang ada kesibukan masing-masing gitu. Jadi mereka kayak maju mundur buat maju gitu kan ya. Iya, betul. Oke, dari kehadian gimana Kak? Faktornya apa aja kira-kira? Eh, ya, mungkin kalau secara penilaian pribadi ya, jadinya lebih ke pendapat ya, karena kan ini kan harus kita analisa lebih dalam sebenarnya faktor yang benar-benar yang menjadi faktor itu apa. Tapi kalau kita lihat dari luar ya, tadi yang disampaikan oleh Kicuk berdasarkan apa saudara Rizky ya, berdasarkan pengamatan Rizky juga, Itu pendapat dan pribadi ya. Iya. ya mungkin Maaf. siap, siap. Dan ya apa ya, mungkin yang menjadi faktor ya bisa juga ini menjadi salah satu faktor itu bisa juga ya, kebiasaan kita untuk saling menunggu gitu, kayak nanti si ini pasti daftar gitu, jadi nunggu dia daftar, atau si ini pasti ikut, nunggu dia ikut, akhirnya ya nggak ada inisiatif dari diri sendiri gitu untuk memulai gitu. Jadi kebiasaan untuk saling menunggu, jadi menunggu ada orang yang untuk memulai gitu. Eh, yang kebiasaan ini ya mungkin juga menjadi faktor gitu untuk misalkan gini, gak ada yang daftar, akhirnya diundur dan tetap gak ada yang daftar gitu, karena gak ada yang memulai. Tapi kalau misalkan ada yang mulai, ada yang daftar, dan kemudian diikuti oleh beberapa orang lain, dan kemudian seterusnya, pasti, oh dia daftar nih, dia ikut gitu. Jadi kayak, apa ya, kebiasaan itu tuh untuk saling tunggu-menunggu gitu. Nah, bisa gitu tuh, bahasanya ikut rame gitu. Sini daftar, situ daftar gitu. Itu Sebelumnya nggak kebiasaan. begitu ya, Nek? Iya. Berdasarkan pengalaman rupanya. Iya, Ya pasti. mungkin itu jadi faktor juga sih, jadi salah satu faktor gitu. Jadi kalau nggak ada yang daftar, bener-bener nggak ada yang daftar sama sekali. Atau kalau rame, bener-bener rame gitu. Jadi kayak apa ya, kayak saling nunggu gitu. Itu sih Oke, kebiasaan itu sih jadi It- faktor. itu fundamental banget ya, padahal soal kemauan ya, Nek? Iya, padahal kemauan benar. pribadi juga. Nah, kalau menurut Kak Abidon gimana nih Kak? Apa nih? Soalnya tadi baru masuk. Oh tadi ya keluar ya. Nih Sorry. faktor apa saja yang bikin kayak orang-orang tuh takut buat mencalonkan diri gitu, buat jadi pemimpin? Oh, oke. Ya faktornya mungkin apa ya, mereka bingung gitu ya, gimana pengen cara majunya mungkin ya. Terus juga yang pertama, itu yang pertama, yang kedua mungkin mereka masih bingung terkait masalah gimana sih konsep buat kedepannya gitu ya kan, buat maju, buat mimpin suatu LFK atau organisasi gitu ya kan. Terus yang ketiga, ya yang benar apa nikatin sama Dian gitu ya kan, apa namanya, nggak mau ada yang duluan gitu ya kan, jadi pengen tunggu-tungguan gitu. Jadi kalau misalnya pengen maju, ya udah maju aja, jangan nungguin orang lain gitu ya kan. Paling sih itu. No kita. Oke, berarti benar-benar ketiganya ini pendapatnya relate banget ya sama kalian masing-masing gitu. Oh, satu hati mungkin ya. Iya, Bisa, Bang. gitu kan, satu hati. Tapi jangan satu pelaminan ya, ngeri. Waduh, Oke. repot. Oke, nah untuk kan jadi kan banyak nih yang masih takut buat nyalonkan diri. Nah, mungkin mereka juga masih bingung dalam diri mereka mau maju pun harus bagaimana. Nah, menurut kalian itu seorang pemimpin itu harus mempunyai kompetensi apa sampai dia harus bisa dikatakan sebagai pemimpin gitu. Menurut Kak Abidun gimana? Gimana, sorry nah? Seorang pemimpin itu harus mempunyai kompetensi apa? Oh gitu ya, oke. Yeah. Mungkin beda-beda gitu ya kan buat persyaratan-persyaratan di setiap organisasi atau LFK. Mungkin kalau digaris besarin kompetisinya mungkin ya jadi yang orangnya baik gitu ya kan, bisa memimpin suatu orang lain lah gitu ya kan. Terus yang kedua punya mentalitas gitu. Jadi seorang pemimpin kan jadi harus punya mentalitas yang kuat gitu ya kan. Jadi biar kalau misalnya di bawahnya ada yang apa namanya yang diusik gitu, jadi seorang pemimpin bisa mengcover gitu ya kan, mengcover bawahannya gitu sih. Mungkin itu sih. Gimana MC?
Ini dari MC atau dari kita ya? Oh, dari Ya kali mungkin ya. Oke, sepertinya MC-nya sedang ada masalah lagi nih, masalah jaringan sebelumnya, mohon maaf ya. Oh gantian nih kayaknya nih. Ya udahlah kita ngobrol aja lah bertiga lah. Jadi tadi bisa dilanjutkan oleh Kak Rizky Hanif, gimana pendapatnya? Oke. ini pendapat yang tadi kompetensi. Hadian Iya, belum. Saya dulu ya. Oke. Siap. Ya mungkin mengenai kompetensi tadi ya, seorang pemimpin. Sebenarnya cukup banyak sih ya kalau kita jajarin ya kompetensi. Cuman balik ya, ini adalah diri kita gitu kan. Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Begitupun dengan kompetensi. Kompetensi juga mungkin ada yang sama, tapi juga mungkin ada yang beda. Sesuai dengan ukuran seseorang tersebut. Nah, kompetensi itu udah jelas ya, pemimpin yang bisa memprediksi ataupun bisa bukan memprediksi sih, lebih tepatnya kayak BMKG. Oke. Kayak apa? Setidaknya dia bisa punya bayangan lah gitu kan, punya bayangan kita bakal ngapain dan lain-lainnya dan sejenisnya. Misalkan dia udah punya visi aja, itu udah artinya udah punya bayangan kan. Udah punya bayangan yang visi itu kan menjadi tujuan besar yang nantinya bakal dibuat perencanaan. Misalkan perencanaan itu dibuat indikator keberhasilan, terus ukuran keberhasilan seperti apa, itu bakal dilihat begitu. Dan itu kan akan menjadi sebuah kompetensi yang juga cukup kompleks menurutku kalau kita coba ulik ya satu-satu gitu kan. Terus sisi lainnya adalah komunikasi, kekeluargaan. Dan satu lagi yang belum kulihat, yang ya ini udah kulihat sih, sering juga kulihat ya. Maksudnya sisi pemimpin yang juga inklusif gitu. Maksudnya ya dia nggak eksklusif, maksudnya dia nggak terlalu gimana ya, biasa gitu. Ketika dia bermain sama halnya kita semua gitu, nggak ada lagi ya yang namanya batasan-batasan. Itu kan artinya kita bisa mendekat, kita bisa lebih dekat lah daripada yang mungkin saya bilang eksklusif. Tapi ya balik lagi ya, setiap orang punya karakter, punya ciri atau prinsip yang beda-beda. Kalau kita bilang ini orangnya eksklusif banget sih, pengen diinin banget sih, itu kan pandangan orang tentang kita. Tapi kan kalau kita balik lagi tentang ke arah inklus, artinya ya pemimpin tersebut pandai untuk mendekat gitu, mendekat kepada anggota-anggotanya ataupun merangkul dan hal lainnya, bisa lebih membimbing artinya. Itu mungkin pandanganku ya terkait kompetensi yang tadi jadi pertanyaan. Oke, makasih. Coba ke Hadian gimana, Kak? Kompetensi pemimpin itu harus apa aja? Oke, jadi kalau di SI itu kita pernah belajar keterampilan kepemimpinan, yaitu ada mata kuliahnya sendiri. Nah, di situ nanti ada yang namanya ciri kepemimpinan gitu. Jadi setiap pemimpin pasti punya cirinya masing-masing, ya kan? Ada yang caranya otoriter, ada yang caranya mungkin kerakyatan dan lain-lain gitu. Dan itu nanti sesuai karakternya masing-masing orang gitu ya. Pasti tadi kata Kicap juga beda-beda gitu, setiap orang punya cirinya masing-masing gitu. Nah, tapi kompetensi apa yang paling minimal ya untuk menjadi pemimpin tadi itu adalah orang yang siap dipimpin dan siap memimpin gitu. Nah, dengan begitu nanti akan ada kesinambungan gitu antara pemimpin dan yang dipimpin. Jadi ya tidak egois misalkan ya dalam memimpin, kemudian juga memberikan rasa keadilan buat orang-orang yang dipimpinnya, kemudian tadi ya punya visi dan misi gitu. Nah, visi misi ini adalah buah dari gagasan pemimpinnya itu gitu. Jadi seorang pemimpin harus punya gagasan terlebih dahulu gitu. Dia ingin melakukan apa, dia ingin berbuat apa di suatu organisasi, terus juga dia ingin melakukan perubahan apa, terus inovasi dan seterusnya gitu ya. Itu kan dimulai dari gagasan gitu kan. Misalkan ngelihat, oh tahun ini ada ini nih, tahun depan harus ada ini gitu. Tahun depan harus begini, harus berubah seperti ini. Itu kan gagasan. Kemudian nanti lahirlah visi misi gitu. Jadi minimal adalah punya gagasan gitu, apa yang mau dibawa. Oleh karena itu nanti ketika seseorang punya gagasan, kemudian ada orang lain punya gagasan lain, di situ nanti gagasan akan diadu gitu. Dalam misalkan uji publik atau debat gitu. Dan visi misi nanti akan diadu, program akan diadu, dan siapa yang lebih layak gitu. Jadi kompetensinya itu dimulai dari gagasan apa yang mau dibawa. Mungkin itu sih apa yang jadi pemimpin harus itu. siap dipimpin dan memimpin gitu ya. Ya, betul. Oke. Kalau misal regenerasi ini
udah mulai mati, kita harus gimana? Maksudnya kita harus melakukan apa untuk menghidupkan regenerasi itu? Menurut kalian gimana? Gimana nih? Mau siapa dulu deh? Bebas. Dari siapa nih? Dari siapa? Boleh kalau siapa aja deh. Boleh saya, Kak? Untuk yang mau nanya nanti ya, kalau misal ada sesinya sendiri. Nah, kita sesi talk show dulu nih. Oke, gimana Ya, kalau kalian deh? kalau mau main jawab nggak apa-apa. Saya dulu. Insya Allah. Ane dulu ya, Ane dulu ya. Oke, gimana Oke, kalian? izin masuk. Jadi gini, kebetulan Ane habis ini ya maraton anime Naruto. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah nonton Naruto juga. Nah, jadi ketika itu ada Shikamaru namanya, sedang bermain shogi kalau nggak salah, shogi atau catur lah bisa dibilang, dengan gurunya Asuma Sensei. Kemudian Asuma memberikan pertanyaan ke Shikamaru, siapakah raja dari catur ini gitu. Ya mungkin orang-orang akan menjawab ya ketuanya gitu, atau orang biasa akan menjawab pemimpinnya gitu, atau mungkin orang lain akan berpikir Konoha itu dipimpin sama siapa? Hokage gitu kan. Ya gitu kan, orang-orang biasa bakal berpikir seperti itu, tapi akan berbeda nantinya ketika kita sudah memahami yang sebenarnya itu raja dari catur itu siapa. Jadi jawabannya adalah ketika akhirnya Shikamaru sudah memahami tentang dunia kepemimpinan, kan Shikamaru kan orang pertama yang lulus dari Chunin kan, karena dia dilihat dari kepintarannya gitu ya. Nah, dia sadar bahwasanya raja dari catur itu bukanlah Hokage, bukanlah pemimpin gitu, bukanlah raja dari suatu kerajaan, tapi adalah penerus, orang-orang muda, anak-anak, dan mereka yang nantinya akan memimpin gitu, orang-orang yang akan mengisi masa depan dari desa Konoha itu sendiri gitu. Jadi raja dari catur itu menurut Shikamaru adalah itu, dan memang itu jawabannya. Nah di sini ada apa ya istilahnya, suatu menggambarkan seberapa pentingnya regenerasi gitu. Jadi ya caranya bagaimana ketika itu Akatsuki kan menyerang Konoha ya. Yang pertama kali dilindungi oleh Hokage adalah ya anak-anak gitu, anak-anak, dan mereka akan nantinya ninja-ninja muda yang akan menjadi Hokage ke depannya. Mungkin itu gambaran dari Naruto yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagaimana caranya supaya regenerasi kepemimpinan ini menjadi kita memperbaikinya gitu ya. Ya kita memperhatikan adik-adik kita supaya nanti ke depannya gimana, kemudian kita bimbing supaya mereka siap memimpin gitu kan. Pasti kan di setiap organisasi itu ada agenda internalnya, kemudian ada curhat dengan PPSDM-nya dan seterusnya gitu kan. Dan ya mungkin dari situlah nanti ketika ada masalah nanti kita ajari dan seterusnya. Jadi ya itu menjadi prioritas dari sebuah organisasi gitu. Dan mungkin nanti ke depannya dengan sendirinya nanti akan mulai membaik regenerasi itu sendiri. Itu sih kalau menurut Anda ya. Oke, jadi mulai dari yang memperbaiki yang muda dulu gitu ya. Nah, itu dia. Nah, oke. Nah, gimana nih menurut Kak Abidun? Kayaknya jaringannya agak ini ya. Langsung ke Kak Rizky Hanif deh. Gimana Kak? Suara ayam ya guys. Iya nggak apa-apa itu background. Tadi mengenai bagaimana gitu kan, bagaimana regenerasi ini yang masih terjaga. Mungkin banyak juga ya, maksudnya ini pertanyaan yang juga cukup mendasar tapi isinya banyak harusnya gitu. Mulai dari misalkan kalau di agenda di organisasi-organisasi mungkin ada kaderisasi ya bahasanya. Ini yang mungkin menurutku juga menjadi salah satu fundamental gitu. Kaderisasi yang bagaimana kaderisasi ini bukan berarti kaderisasi di kita nggak baik ya, artinya ya saya ngomong gini maksudnya ada hal-hal yang mungkin sama-sama kita lihat gitu dari faktor-faktor kaderisasi di kampus ataupun di organisasi itu sendiri ya, misalkan mulai dari program-programnya, misalkan ada tadi juga yang disebutkan Hadian, salah satunya ada curhat-curhat sama PSDM-nya ataupun agenda-agenda internal yang juga itu mengacu kepada mengacunya kepada ini loh jadi penerusnya nanti, ini bakal ada yang nerusin, ini bakal ada yang melanjutkan, misalkan oh ini program ini bakal ada yang melanjutkan, dan juga
apa namanya, hal-hal lainnya, misalkan secara gamblang ya, secara garis besar, teman-teman di kampus ada programnya apa LDMKM, dan itu kan menjadi salah satu fundamental menurutku ya, kalau itu kan yang juga menjadi kaderisasi, dan itu juga diadakan oleh tim kaderisasi yang ada di kampus ya, yang ada di LFK salah satunya. Nah ini kalau bisa kita manfaatkan dengan baik, terus organisasi-organisasi terorganisir dengan baik ya, misalkan tadi kita punya program yang yang tetap ada setiap tahun, misalkan kaderisasi dari seluruh LFK, itu menurutku kayaknya lebih berasa lagi feel-nya. Tapi ya mungkin balik lagi tadi ya, kita memperbaiki hal-hal yang kita bilang mendasar lah dan cukup mudah untuk kita perbaiki dahulu, baru kita berlanjut ke yang lain-lainnya. Itu menurutku yang bisa saya sampaikan ya. Oke, nah dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih seputar regenerasi kepemimpinan, mumpung ada pemimpin-pemimpin yang hebat nih di LFK dan LDK kita ini. Ada yang mau bertanya? Bisa langsung raise hand ya. Oke, ada nggak nih yang mau nanya? Ini partisipannya mana ya? Ya, Kak. Oke, bisa langsung memperkenalkan diri ya. Dan saya mau nanya tentang itu aja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfie Busar. Izin bertanya. Saya mau nanya tentang itu aja sih yang ada di kolom chat, kan belum dijawab, tentang udah berapa sih orang yang maju mencalonkan diri sebagai Wapres dan Presma. Mungkin demikian. Karena kalau itu tidak bisa kami jawab ya. Karena itu masih menjadi rahasia. Nah, ada nih Alfi, ada pertanyaan lain? Saya pikir-pikir dulu. Oke. Ini dari Asaufi, angkatan 2020, izin bertanya, apakah Ketua LFK dan LDK setuju bahwa secara umum pemimpin yang keras dan ketat bukanlah pemimpin yang baik dan bukan pemimpin yang dapat menjadikan tujuan bersama menjadi sukses, dan apa landasannya? Gimana nih tanggapannya dari Kak Hadian sama Kak Rizky Hanif? Kalau misalnya pemimpin yang ketat itu bukan pemimpin yang baik, gimana? Menurut Kak Hadian? Dari siapa dulu? Oh, dari Ani ya? Iya, boleh. Ya, untuk menjawab pertanyaan Asaufi ya, apakah pemimpin yang keras dan ketat bukanlah pemimpin baik dan bukan pemimpin yang dapat menjadikan? Nah, sebenarnya ini adalah tergantung dengan siapa yang sedang dipimpinnya gitu ya. Kalau misalkan kita pemimpin sekawanan singa gitu ya, kita nggak mungkin kan, misalkan pemimpinnya seekor kambing gitu, pemimpin sekawanan singa gitu ya, nggak mungkin nanti pemimpinnya kambing dia bakal ngajak sekawanan itu buat makan rumput gitu kan. Pasti ada caranya masing-masing gitu. Jadi kita lihat pemimpinnya itu metode yang bagaimana, itu dia harus bisa menganalisis gitu orang yang dipimpinnya itu kebutuhannya bagaimana gitu, apakah harus keras atau harus lembut gitu ya. Ada saatnya kita harus tegas gitu ya, harus keras ketika mungkin anggotanya ini ya, yang dipimpinnya ini sudah mulai melawan atau bagaimana gitu ya. Dan juga ada saatnya ya kita harus lembut gitu ya, memang ya ketika sedang baik-baik aja atau bagaimana gitu. Dan jadi ya sifatnya itu memang seharusnya pemimpin itu menganalisis orang yang dipimpinnya gitu. Nah kalau memang sifatnya keras dari awal, itu nanti akan masuk ke dalam ciri kepemimpinan yang otoriter gitu. Yang tadi yang keterampilan kepemimpinan itu yang Anda singgung. Dan kalau memang karakter orangnya seperti itu bagaimana gitu kan, mungkin yang dimaksud seperti itu ya. Ya aneh bisa jadi setuju gitu bahwasanya ya cara itu adalah cara yang salah gitu, karena dia tidak bisa menganalisis anggotanya bagaimana dan dia tetap mengedepankan karakternya dia sendiri gitu, tidak menyesuaikan dengan orang yang dipimpinnya gitu, dan bisa jadi nanti tidak akan mendapatkan tujuan bersama gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi ya landasan jawabannya tadi analoginya seperti itu. Bisa jadi kalau seekor singa memimpin sekawanan kambing mungkin nanti akan berbeda dan seterusnya gitu. Dan ya mungkin itu sih jawaban dari Ani ya.
sebenarnya tergantung gitu. Kalau misalkan gini contohnya di dalam suatu negara ya, misalkan itu terjadi banyak pemberontakan ya, terjadi banyak pemberontakan, terjadi banyak kerusuhan. Nah itu pemimpin itu dalam suatu negara itu dia harus tegas. Kalau tidak tegas, dia akan dikudeta atau akan ya bisa jadi dia akan turun dan negaranya akan mungkin akan dirusuh dan bagaimana gitu ya. Jadi ya sesuai kondisinya juga gitu. Oke, berarti harus menyesuaikan situasi dan kondisinya ya. Ya, seharusnya seperti itu. Oke, nah menurut Bang Kicap gimana nih? Karisnya Hanif. Nanti kalau ini suaranya keberisikan nggak ada musik-musik soalnya? Enggak. Aman. Ya, alhamdulillah. Jadi bisa di sini aja. Ya Bang Kicap tuh kayaknya masih banyak yang masih dikit yang tahu ya, Nov. Jadi Rizky aja lah ya. Jadi menurutku ya ini juga tergantung sih. Tapi sebenarnya ya kalau aku lihat lagi dari pertanyaannya di sini ada ketat dan keras kayak gitu. Kalau keras ya udah jelas ya pemimpin itu keras ya mungkin cara dia. Tapi memang tergantung juga ya kerasnya itu seperti apa gitu. Tadi yang dibilang Hadian juga udah analoginya udah tepat menurutku. Terus ya yang ini yang ketat ini. Ketat ini kan ketat ini ya apakah dari sisi aturan, apakah dari sisi cara dia memimpin ataupun kan banyak prosedur-prosedur yang juga membuat kita mengetatkan tersebut. Maksudnya aturan kadang yang bisa yang mengetatkan kita ataupun si pemimpin tersebut yang juga membuat aturan yang itu ketat. Berarti kan landasnya juga dari aturan yang juga bisa membuat kita ketat. Nah, tapi ketatnya ini yang dimaksud Saufi ini dari mana? Ketat apanya yang dimaksud ketat? Itu kan umum banget ya. Apa ya menurutku ya jadi kita juga ngebayanginnya agak sulit ketatnya ini apa gitu yang bisa kita jadiin patokan untuk kita juga bisa sukses bareng bahasa gitu kan yang dibilang di sini kayak gitu kan. Tapi ya bisa jadi juga setuju kalau ketatnya ya dari sisi yang mungkin menguntungkan salah satu kelompok ataupun pihak gitu kan. Misalkan pemimpin mengetatkan mahasiswanya dan beberapa anggota, tapi dia nggak mengetatkan sisi kepada kelompoknya gitu kan. Itu kan rasa yang tidak adil akan muncul. Itu kan tidak bakal tujuan bersama menjadi sukses kan. Jadi menurutku jadi ya tergantung juga kerasnya seperti apa dan ketatnya ketat apa dulu nih. Itu mungkin yang bisa aku jawab, mudah-mudahan terjawab sih. Oke, terima kasih. Nah, Kak Bidan tadi keluar ya. Saya ulangi lagi pertanyaan. Pemimpin yang ketat dan tegas itu baik nggak sih di dalam suatu organisasi? Terus landasannya apa gitu? Gimana, Kak Abidun? Oke. Suaranya masuk nggak? Masuk. Oke. Seorang pemimpin tegas atau ketat? Menurut saya pribadi gitu kan, kalau seorang pemimpin tuh harus tegas sih. Harus tegas gitu ya kan. Soalnya kenapa? Soalnya biar yang di bawahnya itu biar nurut gitu ya kan, asik. Bukan nurut sih gitu ya kan. Biar nurut sih, biar nurut juga apa yang pengen dijalanin seorang pemimpin gitu ya kan. Tapi kalau misalnya ketat itu tergantung dari konteksnya juga sih, teman-teman gitu ya kan. Kalau misalnya peraturan harus ketat ya harus ketat sih peraturan. Karena apa? Karena peraturan itu harus ditaati gitu ya kan. Nggak boleh dilanggar. Kalaupun dilanggar pasti ada konsekuensinya masing-masing gitu. Mungkin sih itu sih. Oke, jadi ada masanya pemimpin itu harus ketat, ada harus yang kayak biasa-biasa aja gitu ya menurut situasi dan kondisinya gitu. Masuk bisa. Ini ada sebentar ya. Ryan Aska dari tadi udah raise hand. Gimana Aska, jangan lupa untuk on mic dan on cam ya. Oke, silahkan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ryan Aska dari angkatan 2020. Sebelumnya mau bertanya, mungkin agak dibedakan ya dari LDK ataupun BEM dan DPM karena kan cara pemilihannya beda ya. Mungkin yang pertama untuk untuk LDK dulu, untuk Senada kan dengan cara pemilihan yang berbeda yang kita ketahui tadi bahwasanya dari ADART sendiri Senada itu nggak masuk di Pemira. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah yang pertama bagaimana cara pemilihan ketua dari Senada gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua dalam pemilihan itu siapa aja orang-orang yang memilih ketua tersebut, karena sebagaimana yang kita ketahui berarti ketika tidak masuk Pemira
bukan melalui voting secara umum, gitu kan. Itu mungkin untuk LDK Senada yang pertama. Dan yang kedua untuk BEM dan DPM, pertama mengingat kasus tahun lalu atau bagaimana krisis pemimpinan pada tahun kemarin di saat pemira gitu. Mungkin yang 2021 bisa nanti tanya ke hakikatnya aja. Apa antisipasi yang udah dilakukan gitu, ataupun bukan sekedar antisipasi sih, tapi apa saja yang udah dilakuin gitu untuk mencegah hal ini terjadi kembali, karena mengingat hal ini tidak mungkin boleh terjadi dalam suatu LFK, mengingat agak terputus ya. Oke, mungkin kita bisa jawab pertanyaan yang dari Senada dulu. Gimana kehadian tanggapannya? Nunggu aja atau mau dijawab dulu nih? Dijawab Boleh dulu ya. dijawab dulu boleh. Oke, sambil nunggu Aska ya. Iya. halo. Oh, masuk Oke, kan? udah. Nggak jadi jawab. Oke, ya dilanjut dulu. Dikit lagi deh, maaf. Oke. Iya, untuk yang DPM sama BEM tadi, jadi apakah antisipasi ataupun hal-hal yang telah dilakukan untuk mencegah krisis kepemimpinan yang terjadi di tahun lalu? Gitu. Mengingat ketika UKM tidak memiliki seorang pemimpin ataupun putus tongkat kepemimpinannya, maka bisa dikatakan hampir punah dari UKM tersebut, dan hal ini tidak mungkin terjadi di LFK ataupun di BEM dan DPM. Oke. Itu aja sih udah. Oke, Terima gimana kasih nih? ya. Oke, dari kehadian gimana kehadian? Oke, izin masuk ya. Terkait mekanisme pemilihan ketua umum ya di LDK Senada, dan di situ udah diatur dalam ART Senada, lebih tepatnya di ini, karena sambil baca ya, lebih tepatnya di bagian ketiga, pasal 2, mekanisme pemilihan ketua umum. Ada mekanismenya, ini ada banyak, A, B, C, D, E, F. Aneh bacain semua nggak apa-apa ya, mungkin biar teman-teman semua nanti di sini bisa dengar dan paham juga. Yang pertama, pemilihan calon ketua umum dilakukan oleh Majelis Pertimbangan. Kemudian poin B, calon ketua umum diumumkan secara formal. Kemudian C, calon ketua umum menyajikan visi, misi, dan program. D, bila hanya ada satu calon ketua umum, pemilihan akan dilakukan secara aklamasi. Kemudian E, bila calon ketua umum lebih dari satu, para calon akan menempuh mekanisme pemilihan sebagai berikut. 1. Melalui musyawarah umum anggota dengan uji kelayakan yang terbuka untuk seluruh anggota. 2. Jika butir 1 tidak tercapai, pemilihan diserahkan kepada Majelis Pertimbangan. Dan F. Keputusan Majelis Pertimbangan bersifat karantina. Nah, jadi sebelumnya, seperti kita ketahui ya, bahwasanya mekanisme pemilihan itu ada banyak gitu. Tidak hanya melalui voting atau pemilihan. Kayak misalkan ya Khulafaur Rasyidin kan ada 4 ya, dan 4-4-nya itu pun berbeda gitu mekanismenya gitu. Ada yang dipilih, ada yang lewat baiat dan seterusnya gitu. Ada yang melalui wasiat dan begitu pun seterusnya gitu dari Khulafaur Rasyidin. Dan sistem pemilihan voting itu adalah sistem demokrasi gitu yang diterapkan oleh negara kita Indonesia dengan pemilihan pemimpin terpilih melalui suara terbanyak gitu kan. Itu namanya demokrasi. Dan ada banyak lagi metode pemilihan pemimpin ya, kayak misalkan kerajaan itu metodenya adalah ya keturunan, sesuai keturunan gitu. Misalkan di anak raja, terus ada putra mahkota akan menjadi raja dan seterusnya. Itu kan ada banyak mekanisme pemimpin. Dan di Senada tadi yang sudah disebutkan, jika calon pemimpinnya hanya ada satu, nanti akan diangkat secara aklamasi. Kemudian jika lebih dari satu, nanti akan dilakukan musyawarah umum anggota. Nah, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, siapa aja yang memiliki hak suara dalam musyawarah itu? Nantinya semua orang dapat menghadiri MUA ini ya, MUA Senada. Tapi yang memiliki hak suara adalah yang pertama adalah Majelis Pertimbangan, kemudian pengurus inti, kemudian anggota khusus. Nah, anggota khusus adalah pengurus LDK Senada pada tahun sekarang. Itu anggota khusus. Dan sisanya nanti dapat menghadiri anggota biasa. Itu anggota biasa itu kita semua ya, seluruh mahasiswa muslim
STTNF itu anggota biasa senada dapat menghadiri muasnada gitu, dan tapi tidak memiliki hak suara. Jadi itu ya untuk mekanisme pemilihan ketua di LDK Senada. Itu sih Enek sedikit menjawab. Oke, gimana Aska? Cukup menjawab tentang LDK Senada? Udah cukup menjawab dari yang senada. Oke. Lanjut deh. Lanjut ke yang LFK dan LFK, BEM dan DPM. Gimana nih menurut Kak Abidun sama Kak Rizky Hanif mengenai pertanyaan dari Raya Naska? Mau siapa dulu nih yang jawab? Gimana, Cup? Mau duluan, Cup? Aku dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Boleh, Ya, silahkan. ini tadi pertanyaannya bagaimana ya mencegah ya? Maksudnya gimana, Yan? Iya, Kak, mencegah agar tidak terulangnya tahun lalu gitu. Oke, ini sebenarnya udah aku sounding tadi di awal ya. Yang sebenarnya makanya justru ini aku sounding karena kok terjadi lagi gitu loh. Kok ini terjadi lagi? Kok ini dan terjadi lagi di tahun 2022 hingga hari dari 2021 hingga hari ini, teman-teman. Makanya tadi ya ini menarik sepertinya kalau kita bahas ya. Tapi tadi ya pertanyaan Aska tuh merujuk kepada teknis-teknis yang juga dilaksanakan sama BEM ya. Dan itu menurutku ya udah pasti ya, menurutku udah pasti ini menjadi pertimbangan kita semua. Tapi tadi kita sounding lagi. Tadi pertanyaan yang saya sounding ini untuk siapa sebenarnya? Apakah untuk seorang pemimpinnya atau untuk kita semua? Atau ini menjadi tanggung jawab kita semua atau menjadi tanggung jawab satu orang pemimpin? Apakah ini karya seorang pemimpin aja atau ide pemimpin aja atau ide dari beberapa banyak orang yang juga nanti menjadi regenerasi ini? Ini kan kompleks gitu. Terus kalau tadi pertanyaan mencegah, berarti kan udah ada program-program yang juga bahkan bukan sekedar program ya. Kadang kita nggak sadar teman-teman, kadang kita nggak sadar sedang belajar, sedang berproses, sehingga akhirnya nanti itu berasa mungkin ya udah beberapa bulan kemudian, oh iya gue habis kayak gini nih, oh kayaknya gue dapat banyak lah hal-hal baru yang juga baru gue pelajari dan lain-lain. Itu menjadi salah satu hal yang bisa mencegah selain dari program teman-teman. Jadi selain program yang juga menjadi landasan untuk mencegah, berarti ada hal-hal lain, misalkan dari sisi kepemimpinannya, misalkan style ya atau gaya kepemimpinan. Oh ya, teman-teman 2020 dan 2019 mungkin dengan gaya kepemimpinan yang seperti ini saya buat, mudah-mudahan mereka bisa mengembangkan semangatnya lagi. Tapi kalau saya lihat nih teman-teman, ini panjang banget nih kalau diceritain sumpah. Kalau kita lihat lagi di 2020, apa yang teman-teman 2019 lihat, apa yang terjadi di BEM 2020, BEM, DPM dan Senada 2020, itu hampir terputus generasi menurutku teman-teman. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena udah jelas ya, pandemi udah ngantem kita semua. Semua jalan, bahasa ya, semua jalan kalau kita hidup di kota, semua jalan akses tertutup. Gitu. Kita ditimpa sama online semua. Apakah itu tidak memutus generasi di organisasi, bahkan di pendidikan tingkat tinggi, teman-teman? Bukan sekelas organisasi aja. Nah, ini secara singkat, apa kita udah terbayang bagaimana 2020 itu terjadi. Lalu kita pindah ke 2021. Udah terbayang bahwasannya ya kita mau ngapain nih di 2021 setelah generasi ini hampir terputus, teman-teman. Itu udah salah satu hal yang mencegah menurutku. Lalu sisi teknisnya adalah bagaimana cara kita untuk berproses kembali, sisinya tuh mengambil generasi itu kembali untuk tidak terputus lagi, teman-teman. Ya ibarat kata kita nyambungin lagi lah garis itu gitu, supaya garis itu tetap terus nyambung dan juga tetap terus tebal. Itu kan yang sebenarnya kita menjadi landasan poin dasar menurutku ya, poin dasar yang juga menjadi pencegahan kita semua. Artinya jangan sampai generasi ini terputus. Kalau generasi ini terputus, artinya udah nggak ada lagi generasi udah nggak ada lagi yang melanjutkan, udah nggak ada lagi yang kita kasih tongkat perjuangannya, bahasanya begitu. Tadi yang mungkin dari program-program yang ada di BEM ataupun celotehan-celotehanku yang juga ya mungkin di sini ada teman-teman BEM juga gitu, atau ada teman-teman DPM atau bahkan ada teman-teman Senada. Mungkin kita nggak sadar celotehan-celotehan orang itu bisa mendidik kita, bahkan bisa membimbing kita, dan itu bisa mencegah dari sisi artinya yang tadi Ryan bilang. Yang tadi Ryan bilang adalah untuk mencegah regenerasi ini terjadi lagi. Lalu saya lanjut, ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Apakah tanggung jawab seorang pemimpinnya atau seluruh anak BEM atau seluruh mahasiswa yang ada di STTNF?
ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau kita udah membuat program, kita udah berikhtiar, lalu siapa yang bertanggung jawab atas hal ini gitu? Ya kita semua teman-teman, menurut saya. Karena ya itulah tugas seorang mahasiswa yang artinya bisa melanjutkan kakak-kakak ataupun senior-senior kita yang juga udah membuat gerakan-gerakan kreatif ini, gerakan-gerakan perjuangan yang ada di BEM, yang ada di DPM ataupun Senada yang ada di STTNF kita. Itulah yang menurutku ya ini adalah tanggung jawab kita semua. Mari sama-sama kita bangun untuk kita sama-sama bisa menjaga garis tebal itu, teman-teman. Garis tebal, jangan sampai garis itu bisa terputus-putus, ataupun garisnya ada yang putus, ada yang nyambung, ada yang putus, ada yang nyambung. Misalkan kita bandingin di sisi BEM, misalkan di BEM ada sisi humas, ada sisi advokasi. Nah, satu kementerian itu aja, teman-teman, kalau tahun depan ini nggak ada salah satu perwakilan yang ada di advokasi ataupun humas, saya yakin generasi itu akan terputus. Saya yakin salah satu dari kementerian atau biro itu bakalan terputus regenerasinya. Kenapa? Ya karena nggak ada lagi yang memiliki pengalaman di bidang itu. Mungkin ada pengalaman dari SMK teman-teman yang baru masuk, tapi nggak sebanding sama yang ada di BEM. Nggak bisa dibandingkan. Itulah yang aku bilang, dari sisi sekecil itu aja ya, dari sisi sekecil bidang biro ataupun kementerian yang ada di BEM atau Senada ataupun DPM, itu bisa memutus regenerasi. Kalau kita melihat tingginya adalah kepemimpinan, itu adalah kodrat tertinggi menurutku di organisasi itu ya, karena ya udah jelas ya, ada pemimpinnya, ada anggota-anggotanya. Tapi kalau kementerian itu aja bisa memutus regenerasi, bagaimana dengan pemimpinnya? Ini panjang gitu menurutku. Jadi kalau saya lanjutin kayaknya cukup panjang gitu. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bisa menjawab sama Ryan, Aska, dan teman-teman semua. Mungkin kita mudah-mudahan juga dapat mindset baru lah ya. Oke, bisa kita lanjut ke Kak Abidun, gimana nih Kak tanggapannya terhadap pertanyaan Ryan Aska? Masya Allah banget gitu ya kan, dari Bang Kicuk, terus kiamat gitu ya kan. Gimana? Jadi cara buat ngatasin nih gitu ya kan, buat ya kalau dibilang dari kita kaca dari belakang gitu ya kan, dari 2019 sampai 2020 gitu ya kan, emang terputus sih, hampir terputus, hampir punah gitu kan regenerasinya. Tapi alhamdulillah gitu kan, ada ada generasi selanjutnya gitu ya kan, bakalan ngelanjutin lagi kepemimpinan regenerasi sebelumnya gitu ya kan. Tapi untuk cara mengatasinya mungkin ya ya kita harus semaksimal mungkin gitu ya kan, gimana baiknya supaya regenerasi selanjutnya nggak bakal terputus sih. Jadi kita semua harus ikhtiar juga, harus sungguh-sungguh gitu kan, gimana caranya buat mencari seorang pemimpin yang baik gitu. Itu sih paling. Jadi untuk mencari pemimpin yang baik itu kayak ya kita semua harus memonitoring gitu ya kan. Kalau misalnya itu terputus, ya kita harus belajar dari masa lalu atau masa sekarang gitu, kenapa itu terputus gitu. Kenapa. Itu sih paling. Oke, gimana Aska? Sudah menjawab pertanyaannya? Halo, udah menjawab. Terima kasih banyak Bang Cicu, Bang Abidun, sama Bang Hadian. Oke, terima kasih Aska atas pertanyaannya. Oke teman-teman, sebelum sesi talk show berakhir, kita bakal menyaksikan sama-sama pemutaran video Pemira yang akan ditayangkan melalui layar kalian masing-masing. Oke, untuk operator yang bertugas sudah siap? Oke, kita tonton bareng-bareng ya. Kalian juga bisa memanfaatkan waktunya untuk minum biar nggak aus ya. Kalau misalnya aus perhatian jangan di sini juga. Oke. Kita saksikan sama-sama ya videonya.
Oke, itu pemutaran video Pemira tahun 2022. Jadi kita sangat menanti siapa sih yang bakal meneruskan kepemimpinan ini di Asta Tanah F gitu. Nah, sebelum beranjak, ada yang mau menyampaikan closing statement dari Kak Hadian, Kak Rizky Hanif, dan Kak Abidun? Kak Abidun, boleh? Closing statement. Kenapa? Closing statement. Oh, oke. Closing statement ya. Mungkin siapapun nanti yang bakal maju gitu ya kan, kita harus mendukung mereka gitu ya kan. Jangan sampai kita nggak mendukung mereka gitu. Kenapa? Karena mereka udah maju itu udah alhamdulillah banget gitu ya kan. Jadi ya, siapapun yang maju kita harus dukung sih. Itu sih paling. Jadi teman-teman jangan takut buat maju aja sih. Oke, jangan takut kuncinya ya. Kalau dari Kak Rizky Hanif, closing statement-nya? Oke, sebelumnya tadi saya coba menambahkan sedikit ya dari pertanyaan besar yang juga tadi awal saya singgung. Ini pertanyaan yang menurutku cukup serius kalau kita nggak menjaganya, dan kalau kita nggak seakan-akan lepas tangan terkait hal ini, dan seakan-akan semua ini diserahkan kepada pemimpin. Itu mindset yang salah sebenarnya, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Lalu closing statement ya terakhir dari saya, melanjut juga dari apa yang juga saya tadi omongin gitu kan. Mungkin ada akademik yang harus sama-sama kita jaga, mungkin juga ada keluarga yang harus sama-sama kita bahagiakan, mungkin juga ada pekerjaan yang harus kita emban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kuliah. Banyak sekali kemungkinan yang terjadi, dan itu pasti membuat kita semua memiliki pertimbangan masing-masing dalam mengambil keputusan ini. Tapi dengan adanya garis tebal regenerasi yang harus kita bangun bersama, yang juga tadi saya singgung, ada hal lain yang juga kita harus pertimbangkan juga. Banyak kemungkinan yang juga tadi saya sebutkan, misalkan tadi akademik dan kerjaan dan lain-lain. Tapi saya berharap sebenarnya teman-teman, dari teman-teman semua, ada orang-orang yang juga sudah mengambil keputusan dalam mempertimbangkan regenerasi kepemimpinan ini. Dan juga saya yakin keputusan terbaik ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga titik akhirnya nanti adalah Allah akan tunjukkan orang-orang tersebut untuk melanjutkan estafet pergerakan di organisasi STTN. Itu aja mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Dari Kak Hadian gimana closing statement-nya? Oke, ya sebelum closing statement ya, Anda izin nyampein ini ya, sekali lagi disclaimer ya, biasanya untuk pemilihan pemimpin di Senada itu melalui MUA dan tidak berada di bawah Pemira, karena MUA itu ada panitianya tersendiri. Jadi ya itu ya disclaimer dari kita. Untuk closing statement sebenarnya pendek aja. Lagi-lagi ya, Ane mau bawa sebuah kutipan, dan kutipan ini mungkin inti dari makna regenerasi kepemimpinan. Jadi kutipannya adalah patah tumbuh hilang berganti. Ya, jadi ketika pemimpin itu nanti akan selesai, ketika dia akan turun, nanti pasti akan ada yang menggantikannya. Ya, mungkin maknanya bisa kalian dalam masing-masing gitu, yaitu kata-kata yang mungkin memiliki makna yang dalam juga dalam suatu organisasi. Mungkin itu sih dari Ane. Oke, itu beberapa closing statement dari Ketua LFK dan LDK kita. Sebelum beranjak nih, kita mau sesi dokumentasi dulu ya sama ketua-ketua LDK dan LFK. Nah, teman-teman bisa langsung open cam. Kita bakal sesi dokumentasi. Jangan lupa dikondisikan juga videonya biar tidak mengganggu juga ya. Nah, untuk panitia yang bertugas sudah siap? Sudah siap. Kalau mau gaya silahkan gaya ya. Oke, bisa dipandu ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya lagi ya. Tahan sebentar. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih buat Lutfiah ya. Oke, sesi talkshow sudah berakhir ya teman-teman. Terima kasih juga Kak Rizky Hanif, Kak Abidun, Kak Hadian juga yang sudah meluangkan waktunya buat menghadiri sesi acara Pemira ini. Tetap jaga kesehatan, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kalian sudah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Alhamdulillah. semuanya. Oke, terima kasih ya. Thank you semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih, Terima Kak. kasih. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, semua rangkaiannya udah berjalan dengan lancar. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari mereka. Jangan takut juga kalian buat menjadi pemimpin gitu, karena ya ini bukan hal-hal yang menakutkan lah kalau sudah dijalankan gitu. Semua akan berjalan lancar kalau misalnya kita berusaha dan terus berdoa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menghadiri acara ini, yang sudah meluangkan waktunya di dalam kesibukan kalian. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Saya Novita Rahmadani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi yang mau melanjutkan aktivitasnya bisa dipersilahkan ya. Izin keluar ya, Iya, Kak. boleh. Kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Salam hangat. Salam hangat ya. Ada lagi panas, salam hangat.